pada saat saya melewati di celah-celah dua pemain, dia menarik leher saya, dan di saat itu pas wasit di depan saya dan sangat yakin. Pekan ke-15 antara PSM Makassar melawan Malut United FC, di hadapan kita telah hadir pelatih dan pemain PSM Makassar, ada Coach Thomas Tuha. Selamat datang. We did not expect easy game. We knew that Malut has quality, they have good players. But I believe we maybe I will surprise you. I believe we played a good game. We played a good game because when I came, I said my players, I want to have more chances than before. I wanted to have more crosses than before. I wanted to have more passes than before. I wanted to have more possession than before. And I believe you know already numbers. So all these details, all these data, they were on our side. I think number we had 15 crosses, they had 2. Possession was something between 65-35, 60-40 for us. So why we lost? Very early goal. Very I would say easy for them to score, and we did not convert our chances. We had few scoring opportunities. We had few opportunities from the corners. We had some chances from the shot, and I would say also the opponent had a lot of fouls. I did not see numbers of the fouls, but they had definitely more fouls than us. And every time when we came in from the box or in the box, or when we came out of the box, it was the foul. So now it's always about the referee and VAR if they decide on our side or if they decide on opponent's side. So today was the day then when all effort we put second half, we created situation which in our opinion was penalty, and unfortunately VAR saw it differently. So this is the story of the game. So generally, yes, I even the players which came, some of them they gave us fresh legs, or both of them or all of them they gave us fresh legs. We were more mobile. We were really pushing second half, and I would believe that if you will ask Malut players, they are happy with the 3 points, but they would be happy with 1 point. When the game finished, when I spoke with some players, I believe when the result would be 1-1, they are happy for the point, and I believe we deserve to at least to have 1 point from this game. Kita memang tidak mengharapkan pertandingan yang mudah dari pertandingan ini, dan kita mengetahui sama-sama bahwa mereka mempunyai kualitas dan juga mereka punya pengalaman dalam squad mereka. Dan mungkin saya akan membuat kalian surprise pada saat saya bilang kita main bagus sebenarnya di pertandingan ini. Mungkin ini pernyataan ini akan mengejutkan beberapa dari kalian, namun alasan saya pada saat saya mengatakan hal tersebut. Saya sampaikan ke pemain sebelumnya pada saat saya datang ke sini bahwa kita harus buat lebih banyak peluang, kita harus passing lebih banyak, kita harus possession lebih banyak, kita harus melakukan lari terobosan lebih banyak, dan ini yang kita lakukan. Ya, sejauh ini saya lihat angka-angka menunjukkan bahwa ini terpenuhi. Seperti yang kalian lihat di statistik, saya kira dari cross kita 15/2 dari tim lawan, possession 60/40 atau 59/31. Kenapa kita kalah di pertandingan ini? Alasannya itu karena kita membuat ini mudah kepada lawan dan kita memberikan peluang di menit-menit awal kepada mereka, dan mereka bisa mencetak gol dengan mudah. Dan yang selanjutnya adalah kita tidak mengkonversi peluang-peluang kita. Ada banyak peluang kita, dan lawan saya kira melakukan banyak pelanggaran, ya. Bahkan di kotak mereka sendiri, sekitar kotak mereka melakukan banyak pelanggaran. Wasit dan VAR
Ya kembali lagi ke pekerjaan mereka. Mereka yang menentukan apakah keputusan-keputusan mereka mengarah ke kita atau mengarah ke lawan. Menurut kita, pelanggaran yang dilakukan terhadap pemain kita, menurut kita itu adalah penalti. Namun sayangnya mungkin mereka berpikir hal lain dan tidak tahu ini pekerjaan mereka, dan pemain-pemain pengganti kita, mereka memberikan kaki-kaki segar, tenaga baru di pertandingan, dan kita lebih mobile dalam permainan, lebih banyak 1 lawan 1, dan saya kira di pertandingan ini harusnya seharusnya kita lebih layak untuk mendapatkan minimal 1 poin. Dan bahkan Malut pun pada saat saya berbicara dengan pemain mereka, terusnya mereka dengan 1 poin pun sudah senang untuk keluar dari sini. Jadi saya pikir bahwa kita layak untuk 1 poin sebenarnya di pertandingan kali ini. Ya, pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah masih diberikan keselamatan dan kesehatan. Tapi tentunya di malam ini bukan hasil yang kita inginkan semua. Kami semua pemain sudah bekerja keras, dan ya, saya mewakili pemain minta maaf para supporter yang telah datang jauh-jauh ke stadion dan para supporter yang ada di rumah. Saya mewakili pemain, saya berharap doa kalian dan support kalian buat pertandingan selanjutnya, dan kita akan lebih fokus lagi bekerja keras buat pertandingan selanjutnya. Terima kasih. Saya Frans Wahid, wartawan Tribun Timur. Mungkin saya ingin tanyakan kepada coach dan Rizky Eka. Mungkin kepada Rizky Eka terlebih dahulu terkait momen pelanggaran yang pada menit 80 kalau tidak salah itu di dalam kotak penalti. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan oleh Rizky Eka sebenarnya momen di kotak penalti itu bagaimana dan apa yang terjadi pada saat lawan menarik kamu di situ. Dan mungkin untuk kepada Coach Thomas Brugman terkait gerakan lawan menghentikan Rizky Eka dengan tangannya seperti menarik dan di bagian leher pula. Bagaimana tanggapan itu, dan mungkin keputusan wasit sempat menunjuk titik putih kemudian mengecek VAR dan mengambil dari keputusan itu. Ya, makasih. Sebenarnya saya orang yang tidak senang dengan diving. Di saat itu betul-betul ada kontak, dan pada saat saya melewati di celah-celah 2 pemain, dia menarik leher saya, dan di saat itu pas wasit di depan saya dan sangat yakin kalau itu betul-betul penalti. Makanya pada saat adanya VAR saya sangat kecewa dengan keputusannya. Terima kasih. I will not talk about this penalty, but my understanding how VAR is working, and we had a session with the referee committee member to explain us, or referee assessor to give us the explanation how the rules are working, how VAR is working. So for me, decision on the field was penalty. So the VAR is in the position to prove that it's not a penalty. Now you have to tell me. To be honest, I did not see it yet, but you have to tell me if you saw the proof that it's not a penalty, then it's the correct decision. But if the video or camera is showing the situation when the referee said it's a penalty, and you are not sure that you don't see penalty, then the decision of the referee should stand how it is. This is how I understand VAR. So again, I am happy that in Indonesia we can use VAR. Everywhere in the world, even the referee or the VAR referees are human beings. They can do the mistake. I believe when they will assess the situations, they will have the right corrections, and I hope that next time the decision will be correct. And if the decision was correct, then I'm sending my apologies. But
I said for my understanding, if the decision on the field is penalty, VAR has to find that it's not penalty and it must be 100%. So again, back to you. I don't know, what did you see? You have to tell me. Saya tidak akan terlalu bicara lebar soal penaltinya, namun pemahaman saya terkait momen tersebut dan juga fungsi-fungsi daripada wasit dan juga wasit VAR. Karena sebelum pertandingan ini kita punya kesempatan kemarin untuk berdiskusi dengan referee assessor, tim penguji wasit, penilai wasit. Bagi saya, opini saya, keputusan yang tepat diambil pada saat itu adalah penalti. Dan jika VAR memanggil wasit, karena wasit sudah menunjuk titik putih, jika VAR memanggil wasit untuk melihat ke kamera VAR, mereka harus memberikan bukti untuk men-challenge keputusan wasit dengan bukti-bukti 100%. Wasit sudah mengatakan bahwa itu adalah penalti. VAR tugasnya kalau memang mau challenge wasit harus memberikan bukti 100% ini bukan penalti. Ini buktinya loh. Dan VAR posisinya ada di sini. Dan kalian harus bilang sama saya apa yang dilihat oleh wasit di kamera, dan apakah itu memberikan bukti bahwa itu tidak penalti. Dan ini pemahaman saya terhadap VAR. Jadi untuk saat ini sebenarnya saya senang di Indonesia sudah ada VAR, mereka menggunakan VAR. Namun kita bisa juga paham bahwa wasit juga adalah manusia. Kadang-kadang mereka melakukan kesalahan. Namun jika kesalahan ini adalah jika keputusan ini adalah keputusan benar, dan saya kirim permintaan maaf saya. Jadi saya ulangi, pemahaman saya adalah jika wasit dipanggil oleh VAR, ketika wasit sudah menentukan memanggil suatu momen adalah penalti, berarti tugasnya VAR adalah untuk memberikan bukti kepada wasit bahwa ini 100% bukan penalti. Saya tidak tahu apa yang kalian lihat di kamera atau pada saat kalian menonton, kalian harus kasih tahu saya. And I would add, look, for me, Hari ini was hit bike. 26-year-old, not easy game, two big teams, and I would say that he tried his best. As we played today, 5 players under 23, they also tried, and he I don't know how many games he did before, but as the young referee, he had good effort today. Obviously, he is also working together with the VAR, and maybe this is the situation which they have to assess. Okay, but I would say our players under 23, they tried their best today. I saw a lot of good things, and this referee, I believe he has a lot of talent, so I believe he can do a good job for the future. Bagi saya hari ini secara keseluruhan wasit bertugas dengan baik secara keseluruhan. Dia masih 26 tahun dan ini bukan pertandingan yang mudah antara dua tim besar, dua tim kuat. Saya kira dia memberikan secara keseluruhan, dia memberikan usaha yang terbaik untuk pertandingan ini. Kita juga memainkan 5 pemain U23-nya kita, dan kembali lagi ke wasit. Dia adalah wasit muda dan dia memberikan usaha yang baik pertandingan ini untuk memimpin pertandingan ini, dan pekerjaannya yang harus melibatkan VAR mungkin ini yang harus mereka perhatikan ulang. Mereka mungkin harus lihat di mana yang salah di situ, dan saya kira wasit ini mempunyai talenta dan saya berharap dia melakukan kerja yang baik di pertandingan selanjutnya. Ya, Coach mau tanya soal
Karena ada satu pemain dari Akademi PSM U20 yang dipromosikan ke tim senior ini, Coach. Bagaimana tanggapannya, Coach? Kenapa di tengah kompetisi menaikkan pemain muda dari Akademi dipromosikan ke tim senior, Coach? Ada tanggapannya, Coach? Thank you for the question. So again, we know that PSM Makassar is the club which has good academy, has a lot of talented players. Some of the players are already with us. Some players are in under 20, under 18. So when I have chance, I'm trying to watch them. I saw one game, and I saw one training, and we are planning the meeting this week with all coaches. So the connection is here. If there are players which are working hard, they have talent, they have always the doors open. So for now, because we were out of two defensive players, we decided to bring Jamil to us to help us to have the backup in case if something would happen to Lassi or Salman. Obviously, after this game, he's coming back to under 20 again. But there are a few players. I saw Jamil brother as a striker. I saw Kaka, the midfielder. So they are the players which I am watching, and I believe in the right time they will come to us. Dan banyak pemain-pemain bertalenta di sini di U18 dan juga di U20. Dari hari ke hari saya mencoba untuk menonton atau melihat latihan mereka, dan juga saya sudah nonton satu pertandingan mereka, dan dalam waktu dekat ini kita akan mencoba untuk bertemu, mengadakan meeting dengan seluruh departemen pelatihan dari akademi, dan saya bisa pastikan bahwa koneksi antara kita dengan staf-staf pelatihan di pemain di akademi ada sekarang. Dan tentu saja siapapun yang bekerja keras, siapapun yang punya talenta, pintu akan selalu terbuka di squad tim senior tim PSM Makassar. Terkait Jamil, kalian tahu sendiri bahwa kita tidak bisa menggunakan dua pemain kita, Neto dan juga Akbar. Kita bawa Jamil sebagai backup untuk pemain-pemain ini, backup juga untuk pemain kita seperti Lassi dan Salman. Jika terjadi sesuatu, kita tidak mau ada kejutan di situ. Dan tentu saja setelah pertandingan ini kami akan kembali ke U20. Saya juga lihat ada beberapa pemain yang kemungkinan punya talenta untuk bisa naik ke tim senior nantinya, atau dipanggil untuk dilihat di tim senior seperti Kakak dan juga saudara daripada Jamil sendiri. Tentu saja pada waktu yang tepat, dan jika mereka tetap bekerja keras, mereka akan ada nanti di squadnya kita. Coach, tadi kekalahan PSM ini lewat gol cepat di tengah di belakang. Nah, ini akan bagaimana tanggapan Coach melihat ini pertahanan PSM dan bagaimana evaluasinya? We made a mistake. We made a mistake. They scored the goal, but then I would say maybe one more chance, and then I don't remember other chances. So there was a situation when 3 players were free to score, but then let's say from 20 minutes, from 25 minutes, we control the game in attack. We control the game in the defense. So they did not have chances. So I said this game this way could go 1-1, maybe 2-1 to win, maybe 1-0 to win for us. I'm saying this goal was mistake. It was soft very early. It gave more motivation for the Malu players. But I don't think the problem is the defense, and there was never problem with defense with PSM Makassar. Problem was scoring the goals and winning the game. So this is what we need to fix. Ya, memang kesalahan, dan mereka mencetak ya dari kesalahan tersebut. Namun ya kita mempunyai juga banyak peluang di pertandingan ini. Ya, ingat ada satu peluang kita pada saat ada 3 pemain kita free, namun kita tidak bisa mencetak gol tersebut. Dan dari menit ke-20 kita mengontrol permainan, maka
dan Malut pun tidak mempunyai banyak peluang pada saat itu. Game ini sepertinya layaknya mungkin ya 1-1 atau bahkan 2-1 untuk kita. Memang ada kesalahan dan kesalahannya cepat dan ini memberikan motivasi kepada tim Malut. Namun saya kira tidak ada masalah dengan garis pertahanan kita. Masalah kita adalah memenangkan pertandingan dan juga mencetak gol dari peluang-peluang kita.